Guys, ngeri banget nih guys. Sesuai prediksi Benix ya tahun lalu, kita udah bilangin bahwa tahun 2025 adalah kiamat batubara. Dan hari ini itu menjadi kenyataan. Karena apa? Batubara Indonesia itu sudah mulai ditinggalkan dunia. Wah, ngeri banget nih guys. Ketika semua orang lagi pada krisis, susah duit, batubara kita malah ditinggalkan dunia. Nah, ini adalah kabar yang sebetulnya gue udah kasih tahu lu dari bertahun-tahun lalu bahwa tahun 2025 bukan tahun yang bijak kalau lu mau bisnis batubara. Dan sekarang ini menjadi kenyataan. So, kalau lu karyawan perusahaan tambang atau lu ada investasi di batubara atau lu sendiri pemilik perusahaan tambang, lu jangan skip video ini. Video ini hampir 1 jam lebih. Tetapi lu harus tonton sampai akhir supaya lu tahu kenapa dan apa bahayanya buat kalian pelaku bisnis batubara. So, tunggu apa lagi? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sesuai prediksi kita ya, di tahun 2025 per bulan April itu udah resmi. Impor batubara China itu resmi turun sampai 16%. Artinya Indonesia ini harus siap-siap nih kena serangan jantung. Kenapa? Karena ekspor batubara terbesar Indonesia ya ke India sama ke Cina. Nilainya ratusan triliun guys. Ini bukan bisnis kaleng-kaleng. Nah, ketika China mengurangi impor batubara dari Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia? Justru produksi batubara Indonesia mencapai tingkat yang tertinggi. Jadi guys, menurut data ekspor-impor yang kita terima dari Bea Cukai, itu udah resmi ya. Impor batubara Cina tercatat turun 16% secara tahunan per April 2025 ini. Artinya apa? Dulu di tahun 2023 sampai bulan April biasanya Cina itu impor 45 juta ton. Tetapi sekarang mereka hanya impor 37 juta ton. Nah, ini penurunan sudah terjadi selama 2 bulan berturut-turut. Padahal produksi batubara dalam negeri mencapai rekor tertinggi pada Maret ini dengan 440 juta ton. So, kenapa kabar ini penting buat kalian ketahui ya, para pelaku usaha, penggiat ekonomi di Indonesia? Karena perputaran uang kalian, lu mau bisnis warteg kayak, lu mau bisnis properti, atau lu bisnis jual beli mobil, whatever, itu pasti bergantung dengan bisnis batubara, bisnis pertambangan. Karena bisnis batubara bukan bisnis kecil, ini bisnis ratusan triliun. Peredaran duitnya kalau hilang setengah, ya siap-siap aja restoran kamu tambah miskin, dealer mobil kamu gak laku-laku, bisnis properti kamu hancur lebur. Lu pasti akan rasakan itu. Kenapa bisa Pak? Hubungannya apa? Jadi FYI aja guys, 2 negara tujuan ekspor terbesar Indonesia khusus untuk batubara itu adalah India peringkat 1. Tahun 2023 itu kita ekspor senilai 7 miliar dolar. Tiongkok, Cina ada di peringkat 2 senilai 6,9 miliar dolar. Baru kemudian ada Jepang senilai 4,7 miliar dolar dan Filipina 3 miliar dolar. Nah, kita nggak usah mention lah negara-negara kecil itulah karena ya nilainya nggak berarti. Tapi kalau kita lihat tujuan utama kita, ternyata nyawa batubara Indonesia dipegang sama India dan Cina. Yang artinya kalau mereka stop pabriknya, stop bisnis ekspornya ke Amerika Serikat, artinya mereka juga akan stop impor batubara dari Indonesia. Logis dong, iya. Buat apa pabriknya lagi bakar batubara? Pabriknya aja nggak terima pesanan dari Amerika Serikat, nggak bisa lagi bisnis ke sana, nggak bisa lagi ekspor. Sudah pasti lu harus siap batubara Indonesia semakin kurang diminati. So, makanya jangan heran guys, ketika impor di Cina itu tercatat 16% berkurang. Artinya di Indonesia sendiri ekspor batubara Indonesia ke Cina itu juga pasti berkurang. Berkurangnya dicatat hampir 11% lebih guys. Jadi di sini lu bisa lihat ya di layar kaca ya, negara pemasok batubara ke China dalam juta ton Januari sampai Mei 2024 itu ada 152 juta ton. Ternyata di Januari sampai Mei 2025 itu hanya 137 juta ton. Di periode yang sama di tahun 2024 dibandingkan dengan 2025 itu sudah berkurang. Berkurangnya hampir 15% guys. So, kita mencatat Indonesia gimana? Indonesia ternyata pengurangannya paling dalam. Sebelumnya di periode yang sama di tahun 2024 Indonesia itu bisa ekspor 90 juta ton. Ternyata di Januari Mei 2025 kita cuma bisa ekspor 78 juta ton. Artinya kita berkurang 11%. Wow, hal ini juga diikuti oleh eksportir lainnya seperti Rusia. Rusia biasanya ekspor 18 juta ton tuh per Mei 2024. Tetapi per Mei 2025 berkurang menjadi 15 juta ton. Filipina juga berkurang, Kolombia juga berkurang. Tetapi ada beberapa negara
yang mencatatkan positif. Contohnya Australia yang meningkat dari 27 juta ton menjadi 28 juta ton, dan yang paling signifikan Mongolia dari 7 juta ton ke 10 juta ton. Nah guys, situasi ini udah gue kasih tahu lo dari 2 tahun lalu bahwa apa? Lagi banyak dibuka tambang-tambang batu bara skala besar di Mongolia, di Australia yang akan menjadi kompetitor terhadap tambang kita. Dan waktu itu orang gak ada yang percaya sama gue, gak mungkin lah batu bara Indonesia udah paling bagus, harganya paling murah, bawaannya tinggal didorong pakai tongkang. Hey bro, Mongolia sama Cina itu perbatasan darat, cuman sebelah-sebelahan, udah pasti jauh lebih kompetitif kalau dia bawa batu baranya dari Mongolia. Kemarin orang gak ada yang percaya sama gue, tapi hari ini jadi fakta bahwa impor batu bara Cina lewat Mongolia bertambah. Dan impor batubara Indonesia menuju China berkurang. So that's a reality. Dan kabar buruknya bukan cuma sampai di situ. Oke, tadi cuma hubungan antara Indonesia dengan China. Kita juga eksportir terbesar loh untuk tujuan ke India. Teman-teman tahu pada saat yang sama apa? Ekspor batubara Indonesia ke India yang hobinya impor batubara kita ternyata juga berkurang. Kurangnya pun dalam loh. 7% lebih. Dulu ya di tahun 2024 dari Januari sampai bulan Mei, India itu impor 50 juta ton. Hari ini dia cuma impor 43 juta ton guys. Dari situ lu bisa lihat bahwa waduh gak baik-baik aja nih bisnis batubara kita. Bukannya berkembang malah minus. Dan ini gue juga udah bilang, kenapa? Karena buat India jauh lebih murah buat dia impor dari tetangganya yang ada di Afrika. So Afrika Selatan mencatat ketika Indonesia berkurang ekspornya ke India, Afrika Selatan justru meningkatkan ekspor batu baranya dari 12 juta ton menjadi 16 juta ton. Kamu bisa lihat di layar kaca. Dan Amerika Serikat sendiri ya ternyata mereka juga ekspor loh batu bara. Dan peningkatannya ya nggak banyak sih, tetapi dari 5,8 juta ton ke 6 juta ton ya lumayan lah. Lalu negara-negara lain yang makin jauh dari India seperti Australia dan Mozambik itu mencatat pengurangan ya. Nah satu yang menarik nih, India kan agak ngelawan ya sama Amerika Serikat. Ketika Iran di-ban, Rusia di-ban, semua negara dilarang belanja minyak. Ternyata India tetap belanja minyak dari Rusia sama Iran karena harga diskon. Pada saat yang sama kita juga lihat ternyata data batubara juga menunjukkan India juga hobi impor batubara dari Rusia. Dan terjadi peningkatan walaupun gak signifikan, ada peningkatan 0,01%. Tapi di sini ada anomali guys. Kenapa ya? Soalnya kan kalau kita lihat ya, ekspor batubara Indonesia ke India berkurang, ekspor batubara dari Indonesia ke Cina berkurang. Ini sebetulnya udah sesuai sih dengan data yang di-sharing oleh Sri Mulyani nih Menteri Keuangan bahwa mayoritas negara G20, negara-negara kaya, 20 negara terkaya di dunia itu juga mengalami kontraksi. Seperti contohnya China ya. China itu PMI manufacturingnya itu bukannya berkembang tetapi menurun. Di Tiongkok sendiri cuma 48,3. Jadi di bawah 50 nilainya jelek. Mayoritas negara 70% mengalami kontraksi ekonomi alias ekonomi mereka tidak berkembang tetapi mengalami kontraksi. Indonesia sendiri berada di posisi 47 jauh di bawah 50. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok itu kesulitan. Makanya jangan heran kalau Tiongkok akan mengurangi orderan batu bara mereka dari Indonesia. Pada saat yang sama, India justru mengalami ekspansi ekonomi yang tertinggi sampai 57. Nah di sini teman-teman jangan bingung, kenapa sih bisa ya China itu berkurang, negara ASEAN berkurang, Indonesia berkurang, tetapi India malah meningkat manufacturingnya. Simple aja. Karena even Apple pun yang ada di hadapan kalian ini sudah pindahin pabriknya ke India. Dan makin banyak pabrik-pabrik di China yang hari ini pindah pabriknya ke India. Jadi teman-teman akan saksikan bahwa negara seperti India, negara seperti Vietnam yang berhasil menarik investor asing akan semakin berkembang jauh meninggalkan Indonesia. Makanya pendapatan per kapita Indonesia hari ini aja udah kalah loh dibandingkan negara Vietnam. Karena kalau di sini investor asing sibuk aja digebukin sama kita ya, tapi di luar negeri investor asing dikasih karpet merah buat masuk berbisnis di India, masuk berbisnis di Vietnam. Makanya kalau teman-teman lihat ya, Vietnam juga penurunan iya, tapi nggak cukup dalam, cuma 49,8, cuma beda 0,2 doang dari 50. Jadi sebetulnya mereka baik-baik aja. Indonesia tidak baik-baik saja guys. Data yang dibagikan oleh Menteri Keuangan sudah membuktikan itu. So kenapa guys ekspor batu bara Indonesia ke India dan Cina itu berkurang? So what? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi kita mencatat ada 4 alasan. Lu jangan skip video ini karena ini penting untuk menentukan masa depan keuangan kamu. Bisnis apapun kamu sangat bergantung kalau seandainya bisnis CPO nyungsep, bisnis batubara nyungsep bisnis lu, siap-siap aja mengalami kontraksi juga suka nggak suka. So kenapa ekspor batubara Indonesia ke Cina berkurang guys?
Lu udah tau lah hukum supply and demand. Kalau makin banyak supply-nya sementara demand-nya tetap, artinya harga akan berkurang. Nah, ini juga terjadi di dunia batubara. Teman-teman tahu posisi batubara Cina itu sekarang sedang overstock. Mereka kelebihan supply dan Cina terpaksa ya harus mengurangi impor batubaranya. Gue udah pernah sharing sama kalian tentang gudang garam kan. Gudang garam juga lakukan yang sama. Kenapa dia menolak kiriman tembakau-tembakau dari petani ke gudang-gudang garam? Karena mereka kebanyakan stok, mereka overstock. Akibatnya barang itu nggak bisa dia serap, harus mental lagi balik ke market. Apa yang terjadi? Harga di market berkurang. Itu juga terjadi ketika pembeli besar batu bara, kalau tembakau gudang garam, ketika pembeli besar batu bara yang namanya Cina itu menolak barang-barang batu bara dari Indonesia, dia mengurangi impor batu bara Indonesia karena pasokan mereka sudah melimpah, maka siap-siap harga batu bara akan semakin nyungsep. Ternyata ini terjadi. Sehingga salah satu penyebab yang mendorong harga batu bara dunia akan semakin terperosok, akan semakin murah. Sekarang kita udah lihat jatuh 4% lebih. Iya, itu salah satunya karena pembeli besar dunia yang namanya China mengurangi belanja batu baranya. So, teman-teman jangan kaget ketika melihat harga acuan batu bara dunia Newcastle aja ya, buat kontrak Agustus 2025 itu udah turun di $107 per ton. Ini sudah minus 15% per year to date 2025. Dan ini gue yakin akan terus menerus berkurang. Karena apa? Kelihatannya Timur Tengah juga tambah damai. Kalau Timur Tengah tambah damai, harga minyak bakal makin turun, ya harga batu bara siap-siap bakal makin nyungsep lagi. Dan ingat ya, perang dagang itu juga belum berakhir. Perang dagang antara Amerika Serikat versus the rest of the world, di sini termasuk Cina, ya belum selesai. Masih ada genderang perang ini. Dan kalau ini semakin ketat, perdagangan dunia akan semakin sepi. Bukan semakin ramai. Kalau perdagangan dunia semakin sepi, buat apa lagi belanja batu bara? Buat apa lagi jalanin pabrik? Matiin aja semua pabrik, nggak ada yang belanja. Simple kan? Jadi salah satu penyebab batu bara Indonesia semakin kurang diminati ya karena di Cina sendiri mereka sedang oversupply. So jangan heran kalau mereka stoknya kebanyakan pun mereka nanti akan buang barang ujung-ujungnya. Kemungkinan di harga murah. Nah, alasan yang kedua tadi ya, selain soal oversupply batu bara di Cina sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini gue ulangin lagi datanya. Ini data resmi. Ini Menteri Keuangan sendiri yang ngomong ya, bukan gue. Bahwa Cina itu sedang mengalami konstruksi manufaktur. Jadi industri-industri di sana itu bukan berkembang tetapi tambah nyungsep. Paling bagus PMI itu di level 50. Itu benchmarknya. Indonesia berada di bawah 50. India tadi kita bilang, India ada di 57, jauh di atas 50. India akan semakin kaya raya. Nah, Cina posisinya di mana? Cina posisinya ada di bawah, di zona merah, di 48,3. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, Cina masih tetap setia berada di garis merah, berada di bawah 50. Artinya teman-teman harus siap bahwa orderan batu bara dari Indonesia akan semakin berkurang. Semoga lu paham ya. Bahwa apa? At the end of the day, batu bara Indonesia dipakai untuk menjalankan mesin-mesin pabrik. Ya kalau pabriknya nggak bergerak, buat apa belanja batu bara? Nah yang ketiga, ini alasan yang sangat penting guys, ini technical. Jadi Cina sama India itu yang udah sih beli batu bara dari Indonesia karena harganya murah, tapi calorific value-nya itu rendah. Jadi energi yang tersimpan dalam batu bara Indonesia itu rendah. Ya kalori 3.000, 4.000. Nah ini mulai berubah guys trennya. Karena sekarang Cina sama India lebih suka batu bara dengan nilai kalori tinggi. Supaya bahan bakar yang mereka produksi itu lebih efisien. Apalagi sekarang harga batu bara kalori tinggi itu semakin murah. So mereka berpikir mendingan sekalian membeli kualitas batu bara yang lebih bagus. Makanya gak heran kalau kedua negara tersebut, India dan China, mulai beralih ke batu bara dengan nilai kalori lebih tinggi yang mampu menghasilkan energi lebih banyak per tonnya. Nah ini gue kasih perbandingan aja nih guys. Batu bara yang kalorinya tinggi itu memang sedikit lebih mahal lah. Tetapi dia bisa menghasilkan lebih banyak energi untuk setiap dolar yang dibelanjakan. Contohnya 1 juta ton batu bara dengan calorific value tinggi itu dapat menggantikan 1,2 hingga 1,5 juta ton batu bara dari Indonesia yang kalorinya rendah. Nah dari sini lu bisa lihat bahwa memang sama-sama 1 juta ton. Ini 1 juta ton batu bara Australia, ini 1 juta ton batu bara Indonesia. Tetapi ternyata energi yang dihasilkan ini bisa sampai 50% lebih banyak. Artinya lebih efisien. Ya karena batu bara Indonesia itu masih muda usianya. Negara kita ini baru lahir secara geografis. Jadi batu-batuannya bukan batu-batuan tua. Kalau mereka mau dapat batu bara dengan calorific value yang tinggi harus gali lebih dalam 50 meter lebih. Semakin tidak efisien. Tetapi kalau di Australia benua lama,
Mereka bisa dapat itu kalori tinggi tanpa harus menggali lebih dalam. So karena trennya sekarang berubah, tadinya pengen dapatnya batu bara murah kalori rendah, sekarang mereka pengen dapat batu bara sedikit lebih mahal nggak apa-apa, tapi udah pada diskon anyway. Tetapi kandungan kalorinya bisa menghasilkan energi lebih banyak. So what? Kenapa nggak pakai itu aja? Nah ini akan terus menjadi masalah buat Indonesia karena mayoritas batu bara yang dihasilkan di Indonesia itu adalah batu bara berkalori rendah. Sehingga ini berpotensi batu bara kita ditinggalkan China dan India. Padahal mereka itu pembeli utama batu bara Republik Indonesia. Jadi apakah ini artinya kiamat batu bara di Indonesia? Hai, gue Benix, the CEO of Benix Investor Group. Dengan lu bergabung bersama Benix Investor Group, lu bakal dapat ilmu investasi saham selama 1 tahun penuh. Dan bukan cuma itu, lu bakalan dapat strategi rahasia cuannya Benix ratusan bahkan ribuan persen cuma dari saham. Di Benix Investor Group lu bakal dapat begitu banyak pelajaran investasi selama 1 tahun ke depan guys. Mulai dari sharing saham yang bagus bareng Benix setiap bulannya. Kita juga bakal update portofolio Benix. Dan kita juga akan membedah laporan keuangan setiap bulannya. Yang paling seru, kita juga bakal mengunjungi nih emiten-emiten yang ada di ISG. Supaya lu bisa ngecek langsung ini saham perusahaan bagus, perusahaan bodong, atau perusahaan sampah. Kalau gue sih jelas, gue nggak mau beli saham-saham perusahaan sampah. Nah kalau lu gimana? Lu udah yakin portofolio saham lu udah bersih dari saham-saham perusahaan sampah ini? Kalau belum, mendingan lu segera sapu bersih deh kayak si Inem ini. Tahun lalu, gue dan teman-teman di komunitas saham Benix aja udah cuan ratusan persen nih guys. Ini dari saham ANJT, bisnisnya simple banget. Cuma jualan minyak goreng kelapa sawit. Lu juga pakai di rumah lu, ya kan? Iya Pak, ini juga yang pakai. Stop. Ini mah saham gorengan, bahaya guys, kolesterolnya tinggi. Lo masih suka buang-buang duit beli saham gorengan hasil rekomendasi grup saham bodong di sebelah yang hobinya jualan candlestick? Goblok, berhenti bro, itu sih bukan investasi, itu judi. Dan kalau lu masih belum join sekarang juga guys, lu itu udah rugi banget. Soalnya tahun ini aja kita udah cuan 50% lebih loh dari saham parkiran mobil yang namanya IPCC. Jadi buat apa lagi lo ragu bergabung di komunitas saham Benix Investor Group? Soalnya guys, tahun ini aja kita udah punya list saham-saham yang berpotensi memperkaya kita semua. So, tunggu apa lagi guys? Kalau lo mau cuan, segera daftarkan dirimu di komunitas saham Benix Investor Group sekarang juga. Jadi apakah ini artinya kiamat batu bara di Indonesia? Oh enggak juga guys. Lu tenang dulu. Ingat ya, batu bara kita batu bara murahan. Batu bara kalornya rendah, 3.000 ke bawah. Banyak. Itu masih dipakai karena masih banyak PLTU pembangkit listrik yang jadul-jadul di Cina yang perlu batu bara murah-murah itu. Jadi masih akan dipakai, tetapi akan semakin berkurang. Iya, karena mereka juga makin membangun batu bara atau PLTU yang pakai batu bara kalorinya tinggi. Kalau sekarang mereka pakai kalori tinggi di PLTU mereka yang jadul-jadul, ketelnya bakal bengkok, bakal ikut meleleh. Karena batu bara yang kalori tinggi atau orang bilang batu bara kokas atau batu bara coking coal atau batu bara kualitas metalurgi itu memang dipakai secara spesifik untuk industri smelter. Lu tahu smelter nikel atau lu tahu smelter mineral, smelter baja, itu semua pakai batu bara yang kalorinya tinggi dan itu dibutuhkan. Nah Indonesia sebetulnya punya tapi tidak memproduksi itu dalam jumlah besar karena nggak efisien. So apa yang terjadi? Indonesia akan tetap mengekspor batu bara murahan, batu bara rendahan. Pada saat yang sama, Cina oversupply batu bara kualitas tinggi dan dia akan ekspor batu bara kualitas tinggi, calorific value tinggi itu ke Indonesia karena Indonesia lagi ngetrend bisnis smelter. So kalian juga akan lihat semakin banyak bisnis-bisnis di Indonesia, pengusaha smelter di Indonesia, termasuk Krakatau Steel dan kawan-kawan, mengimpor batu bara dengan kalori tinggi ke Indonesia. Karena batu bara Indonesia yang kalorinya rendah itu lebih cocok buat PLTU. Sementara batu bara yang dari Cina yang dia ekspor itu jenis yang memang tidak diproduksi di Indonesia.
Terus pertanyaannya begini dong, ini penting nih buat kalian ketahui. Tapi kan Cina negara industri, Cina negara manufacture. Kenapa Cina ekspor batu bara coking coal dia? Kan dia perlu itu. Oke, dia perang dagang dengan Donald Trump. Tidak banyak lagi pabrik yang dibangun. Oke, tapi teman-teman ada tahu bisnis yang paling besar di Cina itu adalah bisnis properti. Hari ini bisnis properti di Cina itu bukan makin berkembang tetapi makin nyungsep, mengalami pelemahan bahkan kiamat. Karena apa? Orang Cina udah gak lagi pengen punya anak sebanyak dulu. Orang Cina udah merasakan biaya hidup makin tinggi, biaya hidup makin mahal, cari pekerjaan makin susah, pengangguran bertaburan di mana-mana. Akibatnya apa? Mereka mengurangi perkawinan, mereka mengurangi punya anak. Artinya orang tidak belanja properti sebanyak dulu lagi. Makin banyak perusahaan properti yang kolaps, salah satunya Evergrande. Terus hubungannya apa? Hubungannya begini, teman-teman bisa tahu apa yang kejadian di Cina akan berdampak bagi pengusaha Indonesia, bagi kalian juga. Kok bisa begitu Pak? Bisnis properti itu adalah bisnis yang paling banyak menyerap penggunaan baja. Lu pikir lu naik dari lantai 1 ke lantai 30 pakai apa? Pakai lift. Lift dari apa? Bambu kan? Enggak. Lu pikir bangun rumah satu lantai aja pakai besi baja. Lu pakai kawat-kawat, rangka bangunan, segala macam semua pakai baja, stainless steel. Ya lu gak mau dong bangun rumah atau apartemen bajanya berkarat karena gak pakai stainless kan, gak mau kan. Jadi memang sangat dibutuhkan coking coal itu memproduksi stainless steel. Tetapi ternyata industri yang akan menyerap menggunakan stainless steel itu semakin kolaps, semakin hancur. Bisnis properti nyungsep ternyata ujung-ujungnya mempengaruhi saham batubara kamu. So teman-teman jangan kaget ketika bisnis properti di China makin lesu. Artinya permintaan besi, baja, keramik, granit bakal makin sepi. Dan bisnis-bisnis itu semua membutuhkan batu bara dengan kalori tinggi guys. So teman-teman harus bersiap-siap. Kalau bisnis properti di China makin nyungsep, artinya makin banyak pabrik-pabrik di sana yang tutup, yang mengurangi produksi stainless steelnya. Artinya mereka punya stok batu bara buat apa? Mereka butuh cash. Mereka bukan perusahaan batu bara, buat apa mereka punya batu hitam itu gak kepake. Lu bakal lihat makin banyak perusahaan Cina yang ekspor batu baranya ke Indonesia. Dan nanti lu bakal kaget kalau lihat data Indonesia ternyata impor batu bara. Karena apa? Krisis properti di Cina. Pakai otak lu. Makanya kalau gue bilang itu 2 tahun lalu gue udah bilang akan berdampak di tahun 2025 kiamat batu bara di Indonesia jadi kenyataan hari ini. Apa buktinya? Lu lihat di layar kaca. Ini dari Kompas. Berita yang sahih bahwa terbukti tahun 2025 ini Cina sudah resmi mengirim batu baranya jenis kokas ke Sulawesi. Dan ini membuktikan, hey guys siap-siap ya, Indonesia bukan lagi menjadi eksportir batu bara, tapi Indonesia bentar lagi juga akan menjadi importir batu bara yang terbesar di ASEAN. Khusus jenis batu bara kokas. Karena sekarang lagi ngetrend, semua orang pada buka smelter di mana-mana. Jadi kita udah resmi dapat kabar bahwa salah satu kargo kapal yang dibawa oleh Shaanxi Coking Coal Group, ini adalah perusahaan milik negara Cina, mereka kirim barang kepada China Resource Group. Jadi Resource ini mengelola salah satu pabrik pengolahan kokas terbesar di Sulawesi. Ada 2 kargo lagi yang bawa batu bara jenis kokas, dikirim lewat Hong Kong Jinteng Development Limited. Nah ini spesifik ditujukan ke pabrik milik Daesin Steel yang ada di Indonesia. Nah ini membuktikan bahwa memang terjadi hilirisasi di Indonesia, bahwa memang kita butuh batu bara jenis coking coal yang memang kita nggak punya. Ada sih, tapi tadi nggak efisien. Bisa di-upgrade? Bisa, tapi nggak ada willingness. Anyway, lebih gampang, lebih murah kita impor aja deh ini barang dari Cina. Jadi teman-teman jangan mudah tersinggung dan jangan mudah kaget kalau kemudian lu besok lihat makin banyak batu bara itu dari China. Kita malah impor. Nah ini juga didukung ya. Indonesia hari ini lagi gencar-gencarnya membangun smelter baru. Dan tadi gue udah bilang smelter baru semakin banyak, maka semakin banyak batu bara kalori tinggi yang kita butuhkan. Dari yang udah-udah kita sebetulnya terbiasa beli barang ini dari Australia. Tapi ternyata China karena dia lagi oversupply dan industrinya lagi nyungsep, jangan heran kalau mereka akan lebih banyak mengirim batu bara dari China ke Cina. Sebetulnya ini dari perusahaan mereka sendiri juga, perusahaan yang sama. Jadi ini pembelian di dalam satu entitas yang kurang lebih sama. Dan ini juga nggak kejadian khusus untuk smelter-smelter yang dimiliki perusahaan Cina doang. Termasuk perusahaan Indonesia. Gue tadi udah bilang bahwa Krakatau Steel, perusahaan anak bangsa
yang di dalamnya kualitas manajemennya lu bisa pertanyakan. Ya mereka juga ternyata masih hidup loh perusahaan ini. Mereka juga pakai batu bara kokas buat kegiatan produksinya. Jadi mereka memang udah resmi dan udah lama ya bahwa PT Krakatau Steel itu sudah lama nih mengoperasikan Coke Oven Plant atau COP. Ini merupakan bagian dari proyek pembangunan kompleks pabrik blast furnace di Krakatau Steel. Jadi teman-teman besok nih kalau bangun rumah atau lu bangun apartemen atau bangun lantai terus lihat ada mereknya Krakatau Steel, lu udah tahu bahwa itu bisa jadi karena ada batu bara dari China. Jadi bukan TKDN 100% guys. Ada komponen China-nya, bahan bakunya. Ya itu tadi dia ngerebus itu pakai made in China punya cooking coal-nya. Oke guys, jadi udah resmi ya bahwa Indonesia akan segera menjadi importir batu bara ya, utamanya buat jenis tertentu karena ada program hilirisasi itu. Apakah ini kabar buruk buat batu bara Indonesia atau kabar baik? Tunggu dulu, tadi kan gue udah bilang, oke Indonesia bakal tetap menjadi supplier batu bara utama nih. Utamanya buat yang kalori rendah. Ya, kalori tinggi kita bakal impor. Iya oke. Tapi ada satu hal yang gue bilang dari dulu dan sampai sekarang belum direspon itu bahwa batu bara kita sekarang gak sendirian. Sekarang kita punya lawan namanya Rusia. Karena Rusia diembargo di mana-mana, Rusia juga memproduksi batu bara dengan kalori rendah. Teman-teman akan saksikan akan makin banyak banjir batu bara Rusia yang kalorinya sama rendahnya dengan kalori batu bara Indonesia dan itu akan mulai membanjiri China. Jadi pada saat yang sama kita itu bertarung nih. Ketika kita mau dagang batu bara ke China dan India, mereka lagi shifting ke higher calorific value batu bara. Jadi guys kalau gitu kita gak usah khawatir ya. Ini kabar buruk atau kabar baik ya sebetulnya buat pengusaha batu bara di Indonesia atau buat lu pemegang saham batu bara. Kabar baik sih enggak. Sebetulnya ada kabar buruk yang lebih parah lagi. Tadi di awal udah tahu ya bahwa China dan India itu mengurangi belanja batu bara calorific value rendah dengan kalori rendah dari Indonesia. Karena mereka lagi ngetren buat belanja higher grade coal dengan nilai kalori yang lebih tinggi. Oke, tapi mau gimana lagi? Indonesia kan masih nyawanya di kalori rendah. Nah kalori rendah kita itu sekarang ada lawan. Kalori rendah kita gue udah pernah bilangin dari bertahun-tahun lalu. Mongolia, Rusia itu lagi bikin infrastruktur untuk bawa batu bara kualitas rendah menggunakan jalan darat mereka. Dan itu kemarin gak ada yang percaya. Sekarang udah makin banyak makanya peningkatan penjualan batu bara kalori rendah dari Rusia khususnya itu akan semakin tinggi di. Nah ini akan menjadi kompetitor buat batu bara Indonesia yang sama-sama kalori rendah. Ya udahlah kalau gitu siap-siap aja kita mati. Apalagi nilai yang kalori tinggi, tadi gue udah bilang, kalori tinggi aja udah mulai diminati sama mereka karena harganya lagi diskon. Dan buat yang kalori tinggi, Cina udah dapat penggantinya. Mereka selama ini dapat barang dari Australia, tapi sekarang udah buka jalur baru. Kalori tinggi sudah mulai masuk dari Mongolia. Kalori tinggi sudah mulai masuk dari Tanzania. Artinya makin banyak lagi supplier kalori tinggi di Cina. Batu baranya makin banyak lagi yang bisa menggerus kue batu bara murahan, batu bara kualitas rendah Indonesia. Oke kalau gitu kita kaburlah ke India. Kita mau kabur ke India. India juga udah punya pengganti supplier batu bara kualitas rendah Indonesia. Namanya apa? Afrika Selatan. Mereka jaraknya lebih dekat, harganya lebih murah. Dan mereka bisa jual itu lebih banyak ke India. Jadi teman-teman bakal lihat untuk yang kalori rendah kita udah digencet. Di Cina kita digencet sama Rusia. Di India kita digencet sama Afrika Selatan. Mau main yang kalori tinggi nggak bisa juga. India udah impor kalori tinggi dengan harga murah. Mereka dapat barang dari mana? Ada dari Tanzania. Mereka ada dapat dari Kazakhstan, ada dapat dari Mozambik. So ada begitu banyak kompetitor kita kalau kita mau bertarung di dua segmen itu. So teman-teman lu jangan heran ya kalau bisnis batu bara akan makin nyungsep. Padahal nyawa kita, pengusaha batu bara, investor batu bara Indonesia nyawanya ada di India dan China. Negara lain gak penting, mereka penduduknya cuma supil. Tapi India sama China penduduknya miliaran, butuh kehangatan. Makanya butuh batu bara dari kita guys. Terus apakah cuma sampai di situ kabar buruk buat batu bara di Indonesia? Enggak, ada kabar buruk keempat. Nah ini yang agak konyol karena dari dalam sendiri-sendiri yang menghancurkan, yaitu apa? Peraturan HBA, yaitu harga batu bara acuan. Intinya gini, negara itu pengen dapat cuan. Lu tahu tiap kali orang ekspor batu bara, negara mengutip duit lewat yang namanya royalti. Jadi kalau gini lah gampangnya ya, lu ekspor 1 ton batu bara ke
Tokyo, harganya di harga $50 tuh. Oke Pak, saya ekspor satu batu bara harganya $50 per ton. Lu harus bayar ke pemerintah 15%. Kalau harganya $100, lu bayar ke pemerintah 18%. Kalau harganya $300 per ton, lu bayar ke pemerintah 28%. Jadi ada berjenjang lah, 15, 18, 28%. Intinya pemerintah mau dapat bagian. Nah, dengan logika berpikir itu, makanya lu udah tahu dong. Oh, makin tinggi ya harga batu bara, pemerintah makin dapat bagi hasil makin tinggi. Iya dong. Iya, itulah yang jadi jembatan, jadi rumah sakit yang lu pakai BPJS sakit, duitnya dari mana? Dari batu bara, bro. Oke. Terus kalau lu pakai logika itu berarti negara pengennya harga batu bara naik atau turun? Pemerintah sih pengennya harga batu bara naik terus sehingga mereka dapat royalti makin gede dong, logikanya kan begitu. Tapi faktanya sekarang kita ada kompetitor baru, bro. Ada kompetitor dari Afrika Selatan, ada kompetitor dari Australia, ada kompetitor dari Rusia, ada kompetitor dari Mongolia. Kalau pemerintah tetap ngotot masang harga batas atas, harga batas acuan yang tinggi, ya logikanya pembeli kabur ke negara lain yang harganya lebih murah. Iya dong. Artinya kita bakal kehilangan pendapatan karena mereka belanja sama negara lain. Tapi kalau harga acuan batu bara kita turunin di bawah Australia atau di bawah Mongol, apa yang terjadi? Penghasilan negara juga berkurang. Ingat, semakin rendah harga acuan batu bara, HBA itu, royalti juga makin kecil. Nah, ini sesuatu hal yang harusnya ya pemerintah itu bisa cepat beradaptasi. Zaman dulu HBA ini berubah cuma 1 bulan sekali. Gila. Lu tahu namanya juga transaksi komoditi. Lu mau jangankan batu bara ya, minyak aja, harga emas dunia aja. Itu bisa tiap detik berubah-berubah guys. Tiap hari berubah-berubah. Gila, harga batu bara acuan Indonesia berubah-ubah tiap 1 bulan sekali. Nggak masuk akal, kita nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ketika harga barang di Indonesia dijual harga $100 per ton, di Australia udah $80 per ton, apa yang terjadi? Eksportir Indonesia akan terpaksa bayar royalti lebih mahal karena dipatok pemerintah $100. Padahal pembeli udah lari ke Australia, belanja di harga $80. Gimana ceritanya kita bisa bisnis? Jadi dari sini lu bakal lihat akan makin banyak ya kalau pemerintah tidak gesit, tidak adaptif. Yang akan dilakukan oleh pemain batu bara apa? Mereka akan makin banyak setup trading company di Singapura. Apa hubungannya Pak? Ya simple aja. Mereka akan ngurangin harga ekspor mereka. Kalau bisa harganya $10 per ton. Supaya royalti yang dia bayarkan ke pemerintah makin kecil. Jadi dia akan ekspor ke Singapura $10 per ton. Supaya royaltinya kecil. Begitu sampai Singapura dia baru ekspor ke Cina atau ke India. Pakai harga market dunia. Jadi dengan cara itu dia bisa mengakali membayar royalti pemerintah. Makanya masuk akal juga gak pemerintah ciptain HBA? Masuk akal. Supaya gak banyak pemain-pemain ngibul begini. Mereka pakai trik setup jual batu bara ke perusahaan mereka sendiri yang ada di Singapura buat mampir. Supaya nggak kena royalti batu bara di harga tinggi. So mereka banyak yang jual dengan harga bawah seolah-olah rugi. Untuk antisipasi itu maka pemerintah menciptakan HBA. Jadi HBA ini jelek atau buruk? Ya nggak ada jelek juga. Mereka memang mesti ada di situ supaya nggak makin banyak negara kita dikadalin nih sama pengusaha batu bara. Tapi yang disayangkan HBA ini tidak gesit. Kenapa bisa berubahnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali? Kan gak masuk akal. Yang ada bisnis lari lah. Menurut gue yang paling ideal apa? Ya kita harusnya setup HBA itu yang fluktuatif, yang adaptif dengan harga market di dunia. Pasang aja $1 di bawah Australia atau $2 di bawah Mongolia sehingga kita bisa lebih adaptif tuh dengan perkembangan zaman dan jangan terlalu kaku. Kok bisa-bisanya dirubah cuma 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali? Menurut gua nggak masuk akal dan ini menciptakan prahara. Sekali lagi ya, gue bukan anti HBA. Ingat, gue setuju dengan HBA supaya kita terima royalti. Rakyat terima royalti kalau pergi BPJS berobat gratis. Dari royalti batu bara, ini kayak cukai lah kalau di rokok. Tetapi yang gue gak setuju adalah ketika HBA ini tidak logis, tidak ikut perkembangan zaman. Nah kalau kita gak update dengan perkembangan zaman, harga kita terlalu tinggi, terlalu jauh berbeda dengan harga dunia, ya siap-siap aja akan semakin ditinggalkan batu bara Indonesia. Dan ini bukan hoaks, ini fakta. Per hari ini sudah terbukti bahwa prediksi kita benar. Batu bara Indonesia semakin ditinggalkan karena ada alternatif baru yang lebih murah. So solusinya ya menurut gua HBA dilepas aja sesuai dengan harga market. Bikin fixed cost buat royalti lu. Jangan terlalu rigid seolah-olah batu bara Indonesia ini yang paling dibutuhkan oleh planet bumi ini. Tidak, masih banyak supplier lain. Apalagi teman-teman harus siap-siap ya. Pengusaha tambang di Indonesia lu harus siap-siap. Tahun ini akan makin banyak serangan-serangan nih dari aktivis lingkungan, agen-agen asing yang ingin menghancurkan bisnis
pertambangan Indonesia supaya orang Indonesia tambah miskin. Dan mereka udah berhasil. George Soros tahun ini akan menghabiskan duit hampir 10 triliun loh untuk black campaign tambang-tambang di Indonesia. Lu bakal makin miskin. Lu bakal lihat ini terjadi dan menjadi fakta, apalagi ketika lu lihat PT GAC Nikel yang ada di Papua itu udah resmi ditutup. Kedepannya lu akan lihat makin banyak perusahaan tambang Indonesia yang dihancurkan, diadu domba karena asing senang dengan itu. So lu nggak bisa tenang-tenang aja. Negara juga harus turun ikut bertarung di sini. Kalau nggak kita makin terjepit. Kita mencatat ada 3 alasan ya kenapa penting batu bara di Indonesia. Tadi gue udah bilang ini ada hubungannya dengan penerimaan negara. Semakin sedikit batu bara yang kita ekspor, maka penerimaan negara akan semakin berkurang. Kamu tahu nggak sih? APBN Indonesia itu sekitar 3.600 triliun. Terus buat belanja, duit belanjanya dari mana? Mayoritas dari pajak. Terus sisanya dari mana? Sisanya dari penerimaan negara bukan pajak. Oh, jadi penerimaan negara ada juga loh di luar pajak yang namanya PNBP. PNBP itu apa ya? Itulah yang lu bayarkan dalam bentuk royalti. Nah, kalau batu bara semakin dihancurkan bisnisnya, maka lu jangan heran ya kalau penerimaan pajak yang bersumber dari PNBP itu penerimaan negara bukan pajak itu bakal terdampak buruk. Apalagi ya kalau harga sumber daya alam kita itu bukannya makin bagus tapi makin hancur karena kampanye asing. Kemarin mereka udah sukses loh hancurkan bisnis sawit kita. Hey, siap-siap batu bara juga akan diserang. Sawit udah digempur habis. Sekarang giliran batu bara nih dan tambang-tambang yang lain akan semakin nyungsep nih kalau kita nggak bisa melawan. Jadi teman-teman kita lihat di layar kaca ya, ini dari Menteri Keuangan favorit kalian semua yang namanya Ibu Sri Mulyani. Siapapun presiden ya menterinya ya Sri Mulyani. Di 2024 untuk refleksi lu semua, kita punya pendapatan negara itu 2.842 triliun. Tetapi belanjanya 3.350 triliun. Artinya negara ini lebih besar pasak daripada tiang. Akibatnya defisit 507 triliun. Oke, so what, negara kita negara kaya, defisit aja terus sepanjang tahun pun gak ada masalah. Tapi satu yang penting, pendapatan negara kita yang 2.842 triliun itu, ternyata penerimaan pajaknya itu senilai 1.900 triliun. Jadi pajak itu yang menopang belanja negara. Yang kedua terbesar apa? Oh, PNBP senilai 579 triliun. Dan kalau lu lihat kontribusi PNBP kita terhadap APBN Indonesia di tahun 2024 itu setara dengan 20,37%. Dari sini lu bisa tahu betapa pentingnya penerimaan negara bukan pajak bagi nyawa, kehidupan, urat nadi ekonomi Indonesia. Nah, PNBP di Indonesia itu banyak lagi dalamnya guys. Jadi ada penghasilan dari PNBP migas, non migas, BLU dan lain sebagainya. Yang mau gue mention di sini guys, ternyata dari 500 triliun itu PNBP ya, 500 triliun. Ternyata 20%-nya adalah BNBP non migas. Jadi nilainya sekitar 118 triliun. Tapi Pak, non migas kan emang cuma batu bara. Enggak sih, memang macam-macam, ada yang lain sih. Tapi ternyata fakta menunjukkan batu bara itu menyumbang 80% dari penerimaan negara bukan pajak non migas. Jadi dari 100 triliun itu 80%-nya alias 94 triliun ternyata berasal dari batu bara. Jadi dari sini lu bisa bilang negara Indonesia lu bisa naik jembatan, lu bisa sekolah gratis, katanya gratis, lu bisa makan gratis bergizi ya katanya juga. Itu duitnya dari mana? Salah satunya dari sektor royalti batu bara. Jadi lu jangan bilang sektor batu bara tidak berkontribusi karena ya faktanya sektor batu bara memberikan kontribusi yang cukup signifikan 94 triliun di tahun 2024 doang loh. So itulah kontribusi sektor pertambangan. Jadi teman-teman investor batu bara di sini, ya gue sih berterima kasih sama kalian karena lu menjadi tulang punggung ekonomi kita. Kalau nggak ada investasi lu ya negara nggak dapat duit tuh 94 triliun. Tapi di sini gue mau bilang kalian harus siap-siap. Kalau seandainya sektor batu bara ini dibiarkan makin hancur, artinya penerimaan negara akan semakin berkurang. Yang artinya penyediaan lapangan kerja, perputaran ekonomi, dana MBG, subsidi energi, pendidikan, kesehatan ya harus siap-siap juga bakal makin defisit. Itu jadi masalah. Artinya kalau batu bara Indonesia makin kiamat sesuai prediksi Benix yang biasanya seringkali jadi kenyataan, ya siap-siap aja negara defisit makin dalam. Kalau negara defisit makin dalam akan terjadi apa? Lu harus siap-siap juga akan terjadi penurunan cadangan devisa negara. Teman-teman tahu di bulan Maret 2025 cadangan devisa kita itu 2.500 triliun. Tapi di bulan April 2025 sudah turun menjadi 2.400-an triliun. Kita menghitung selisihnya adalah penurunan 74 triliun.
Penurunan cadangan devisa ini jadi indikator penting dalam ekonomi kita karena dia bisa menunjukkan fundamental perekonomian negara Indonesia, stabilitas moneter kita, dan kemampuan kita untuk membayar utang luar negerinya kita. Dan ini penting guys, devisa kita itu harus dijaga, utamanya dari sektor batubara. Teman-teman tadi kan gue udah bilang, ekspor terbesar negara Indonesia, kita ngomong non migas ya, itu dari mana sih? Ternyata peringkat 1 batubara. Data menunjukkan di tahun 2024 ekspor batubara kita itu senilai 30 miliar dolar alias setara 492 triliun. Sawit itu senilai 27 miliar dolar alias setara 400 triliun. Jadi ternyata batubara ini adalah sektor yang menyumbang pendapatan devisa terbesar di Indonesia. Sehingga kalau seandainya batubara Indonesia tidak lagi diminati, ya harus siap-siap devisa kita akan makin tergerus. Karena penyumbang devisa terbesar di Indonesia bukan pariwisata. Lu kira hahihi di Raja Ampat, hahihi di Wakatobi, Bali, dan kawan-kawan itu bawa duit banyak buat Indonesia? Enggak. Penyumbang devisa terbesar bawa dolar terbesar di Indonesia detik ini, ya batubara dan sawit. Kalau seandainya kita biarkan ini terus melemah, semakin dijauhilah batubara Indonesia, program Soros sukses besar di Indonesia, maka teman-teman harus siap. Itu menyebabkan cadangan devisa kita akan makin ambrok. Oke guys, dari semua penjelasan yang udah gue sharing di sana, itu maka lu gak usah heran lagi ya. Karena ini channel investasi, bahwa prediksi Benix itu menjadi kenyataan. Bahwa 2025 adalah kiamat batubara. Dan hari ini lu bisa lihat itu terefleksi dari pergerakan saham-saham yang bergerak di bidang batubara. Lu tahu ya ada namanya Adaro. Adaro hari ini udah minus 27%. Lalu ada United Tractor, ya per hari ini udah minus 17%. Selain United Tractor ada Indo Tambang Raya Mega atau ITMG orang bilang, itu hari ini year to date udah minus 15%. Ada lagi Harum Energi, hari ini sahamnya udah minus 23% guys. Jadi brutal. Itu adalah realita kalau seandainya lu tidak mendengarkan ya ramalan Benix tentang bisnis batubara di Indonesia seperti yang ada di video ini. Lu kira cuma sampai situ? Enggak guys, ini ada good surprise. Media lokal di Indonesia nggak ada yang bahas ini, ketinggalan semua. Tapi gue mau kasih tahu lu rahasianya di China ya. Orang cuma melotot di sana. Oh, kalau orang ngomong lihatnya cuma provinsi Shaanxi gitu doang. Dia lihat itu. Tapi kalau lu mau lihat ke utara, di utara itu ada provinsi Mongol guys, berbatasan langsung dengan negaranya Genghis Khan nih, Mongolia itu. Itu lagi ada project rahasia tuh yang namanya Menghua Railway. Ini project spesial nih, khusus dibikin kereta api, jalur kereta api panjangnya lebih dari 1000 miles, jadi ribuan kilometer untuk bawa batu bara dari utara Cina ke selatan Cina. Dari inner Mongolia yang ada di utara ya, ke kota-kota yang ada di Cina. Pembangkit-pembangkit yang ada di seluruh China. Dan lu tahu berapa yang dia bawa? Begitu Menghua Railway ini jadi, jalur kereta Menghua spesialis batu bara ini jadi, dia akan membawa 200 juta ton batu bara setiap tahun. Jadi lu bayangin, Shaanxi aja udah bikin berapa tadi? 1,3 miliar, 900 juta ton saat ini. Nanti 1,3 miliar ton. Plus lagi dapat kiriman dari Mongol, 200 juta ton. Artinya apa? Cina bisa punya 1,5 juta ton batu baranya dalam 1 tahun. So, ya ini kabar baik buat orang Cina ya. Mereka bisa dapat listrik dengan harga murah. Tapi buat teman-teman nih, para pedagang ya. Ini pedagang beneran nih, bukan penjudi nih. Trader jual beli komoditas batu bara. Ya lu harus lebih waspada ya. Dan buat teman-teman investor batubara, begitu Menghua Railway Station ini jadi, begitu produksi Shaanxi itu yang dia gadang-gadang bisa di atas 1,3 miliar ton tercapai, harus cepet-cepet pinter lah dalam lu berinvestasi. So dengan semua prahara yang sedang terjadi di luar sana guys, prahara yang terjadi di bisnis properti di Cina, prahara yang terjadi dari supply Mongolia, supply Afrika Selatan, Australia dan Rusia yang semakin menjadi-jadi di target ekspor kita, dan gak kurang lebih prahara yang kita ciptakan di negara kita sendiri. Menurut kalian nih kesimpulannya, lu semakin positif, lu semakin optimis atau tidak dengan bisnis batubara di Indonesia? Dan yang paling penting menurut kalian ya, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu supaya makin banyak lagi, supaya makin hebat lagi ekspor sumber daya alam di Indonesia? Apa sih peran pemerintah yang harus mereka lakukan, harus mereka intervensi? Karena kalau semakin nyungsep, siap-siap aja APBN Indonesia bakal makin parah defisitnya. Kalau menurut pemerintahan Sri Mulyani, defisit APBN itu sekitar 600-an triliun. Menurut gue tidak. Lu catat, menurut Benix, defisit APBN di tahun
2025 akan mencapai 700 triliun. By the way guys, kenapa gue yakin banget ya Sri Mulyani itu salah? Defisit 600 triliun itu menurut gue kekecilan. Prediksi Benix, defisit Indonesia di tahun ini itu akan lebih dari 700 triliun. Kok bisa? Ya jujur aja ya, kemarin kita tahu ya ada karyawan Bank Indonesia yang sudah bilang juga perekonomian Indonesia itu berada di titik terendah sepanjang sejarah. Sejak tahun 1970, gila. Ngeri banget guys. Apalagi ya lu tau lah, kita udah tahu bisnis tambang Indonesia akan semakin digrogoti, diserang sama asing. Dan lu tahu juga Indonesia itu udah spending duit lot of money lah, ratusan triliun buat mencapai swasembada pangan. Terus hasilnya apa? Hari ini apa? Harga beras naik atau turun? Naik. Kan konyol ini. Di sini udah tahu lah Menteri Amran, menteri favorit rakyat Indonesia dikerjain nih guys. So lu setuju nggak kalau next video kita bahas tentang prahara bisnis beras di Indonesia? Atau lo lebih setuju kalau kita bahas tentang agenda asing nih, strategi asing untuk menghancurkan bisnis tambang di Indonesia? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya di-share video ini ke teman kalian, ke rekan bisnis kalian, ke keluarga kalian. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah tanggapan kalian gimana soal masa depan bisnis batubara di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.